Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop yang ketiga dari Injil Lukas bab 23 dengan judul perikop Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikianlah sabda Tuhan. Ini mirip sekali ya dengan apa yang sering terjadi di negara kita sendiri ya, khususnya yang berhubungan dengan minoritas ya saat ini ya. Mendapatkan izin untuk membangun gereja sangat sulit, sangat sulit. Bahkan gereja yang sudah ada sering dirusak ya, diganggu ya. Sedang ibadah saja diganggu ya. Ya tentu tidak semua ya, tetapi banyak juga ya, oknum-oknum ya yang tidak toleran. Ya di Indonesia ini ya, di Indonesia ini ya, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu kebebasan memeluk agama itu dijamin. Kebebasan untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi undang-undang yang adalah paling tinggi ini kalah dengan peraturan pemerintah dan kesepakatan. Itu sebetulnya bukan kesepakatan, itu karena terpaksa ya, dengan ancaman dan sebagainya ya, yang memang nggak jelas ancamannya, tetapi tahulah itu ya, dengan ancaman ya akhirnya ya sepakat aja, mengalah aja ya. Yang peraturan 2 menteri dan sebagainya ya, membangun gereja harus mendapatkan persetujuan, padahal itu dijamin. Ya bagaimana kalau di Papua ya, di Papua itu kan mayoritas kan Kristiani ya. Kalau kita mau ikuti bertindak seperti mereka ya, mempersulit ya, sulit nanti membangun tempat ibadah dari agama yang lain ya, pasti susah karena mayoritas ya Kristiani. Tetapi orang Kristiani itu orang yang baik, jujur, bersahabat ya. Ya tidak seperti di Pulau Jawa ini ya. Di Pulau Jawa kan banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti itu ya. Ya maklumlah, Kristiani itu kan minoritas di Pulau Jawa. Inilah yang terjadi 2000 tahun lalu. Yesus juga dianggap sebagai penista ya. Sebetulnya karena hasutan ini pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus itu ya, yaitu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ya. Ini menghasutnya.
Mereka lalu menuduh Yesus menyesatkan rakyatnya. Padahal rakyat itu senang loh kepada Yesus. Yesus tuh sangat cinta kepada rakyat ya, membantu rakyat, menolong, datang, menyembuhkan berbagai penyakit ya, memberikan makanan ya, 5.000 orang diberikan makanan, yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan kembali. Coba apa yang salah, apa yang kurang dari Tuhan Yesus ya? Yesus itu baik seperti itu kok dibenci ya oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin agama, yang akhirnya mereka menghasut rakyat itu. Rakyat yang sudah dulu ditolong tetapi malah balik getok Yesus ya. Ya karena dibujuk oleh imam-imam kepala ya. Jadi balik mengkhianati Yesus dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Lihat ini. Kamu lihat sendiri, kata Pilatus. Kata Pilatus, aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Lihat ini. Ini Pilatus ini sudah berdasarkan hukum ya, sudah diselidiki, mengadakan penyelidikan. Yesus tidak ada melakukan kesalahan itu, tidak ada. Tetapi atas desakan massa ini yang tidak suka, yang dihasut oleh ini imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi ini, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lihat ini seragamnya ini, mereka dihasut ya. Mirip kan di Indonesia kan seperti ini kan, mirip ya. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ya minoritas jadi Yesus dan pengikutnya yang setia kalah jumlah ya, kalah jumlah. Akhirnya Pilatus mengalah. Inilah seperti di Indonesia juga ya. Kadang penegak hukum bergerak atas dasar tuntutan massa ya. Nih, akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Yesus diserahkan. Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Padahal Pilatus kalau mau itu bisa menolong Yesus ya. Pilatus punya pasukan ya. Kenapa kalah kepada massa ya? Pada massa yang beringas itu Pilatus punya kekuatan. Tapi kembali lagi ya, itu Pilatus juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kalah dengan massa. Akhirnya Yesus yang tidak salah itu dihukum. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang keempat dari Injil Lukas bab 23. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.